dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul himpunan. Tujuan pembelajaran himpunan. Yang pertama, memahami konsep dasar himpunan. Yang kedua, mengetahui jenis penyajian himpunan. Yang terakhir, mengenal berbagai operasi terhadap himpunan. Selanjutnya, definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan. Himpunan warna pada lampu lalu lintas. Warna lampu pada lalu lintas itu ada 3, ada warna merah, kuning, dan hijau. Itu termasuk himpunan karena dapat didefinisikan dan anggotanya itu ada 3. Kemudian yang kedua, contohnya ada himpunan hari dalam 1 minggu. Nah, hari dalam 1 minggu itu ada 7. Nah, itu juga dapat didefinisikan, makanya itu termasuk himpunan. Yang ketiga juga, himpunan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging kan juga bisa dapat didefinisikan. Contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan lukisan yang indah. Lukisan yang indah itu bukan termasuk himpunan karena semisal ada sebuah lukisan. Menurut orang A, lukisan itu indah. Namun menurut orang B, lukisan tersebut kurang indah. Nah, itu bukan termasuk himpunan karena tidak dapat yang benar-benar didefinisikan karena ada beberapa jawaban atau ada beberapa kemungkinan jawaban. Contoh yang kedua, kumpulan film yang bagus itu juga termasuk bukan himpunan. Dan contoh yang terakhir yang bukan himpunan itu adalah kumpulan mobil yang canggih. Jenis penyajian himpunan. Ada 2 jenis penyajian himpunan. Yang pertama, notasi. Penyajian himpunan dengan notasi pembentukan ditulis dengan menyatakan syarat anggotanya. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya himpunan B yang anggotanya X di mana X bilangan genap, X kurang dari 10. Jadi anggota dari himpunan B tersebut ada 2, 4, 6, dan 8. Jenis penyajian himpunan yang kedua ada diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn yaitu menggunakan gambar. Contohnya pada gambar tersebut ada himpunan S dan juga himpunan A dan B yang berada dalam kotak atau gambar. Nah, jadi himpunan atau anggota dari S itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan anggota dari himpunan A itu ada 1, 3, 5, dan 7 dan B itu ada anggota 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sehingga koordinalitas himpunan kosong sama dengan 0. Contohnya himpunan A yang anggotanya X di mana X adalah bilangan prima genap lebih dari 2. Nah, itu himpunannya kosong atau tidak ada. Dikarenakan bilangan prima genap yang lebih dari 2 itu tidak ada. Selanjutnya, operasi terhadap himpunan. 2 atau lebih himpunan dapat dilakukan operasi sehingga membentuk himpunan baru. Nah, operasi yang digunakan dari media kami ada irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Operasi terhadap himpunan yang pertama ada irisan. Misalkan terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang menjadi anggota A sekaligus anggota B. Secara matematis, irisan dapat ditulis A irisan B, X di mana X elemen A dan X elemen B. Seperti pada gambar tersebut, yang menjadi irisan itu adalah sebuah anggota atau beberapa anggota yang anggotanya itu sama antara himpunan A dan himpunan B, sehingga irisan atau himpunan barunya itu adalah irisan A dan B. Kedua, gabungan. Misalkan terdapat 2 himpunan yaitu himpunan A dan B. Gabungan dari kedua himpunan tersebut dilambangkan dengan A gabungan B. Gabungan dilambangkan seperti U besar, yaitu himpunan yang memuat semua elemen yang terdapat pada A atau B. Cara matematis, gabungan dapat ditulis A gabungan B X di mana X elemen A atau X elemen B. Pada contoh gambar tersebut, himpunan A dan B
itu digabung menjadi sebuah himpunan baru yang anggotanya adalah himpunan A dan B. Selanjutnya komplement. Komplement adalah perkumpulan yang berisi semua anggota semesta yang tidak termasuk dalam suatu perkumpulan tertentu. Secara matematis ditulis A komplement yang anggotanya X, di mana X elemen S dan X bukan elemen A. Seperti pada gambar, anggota S pada gambar tersebut berwarna hitam. Jadi jawabannya itu anggota yang ada pada S kecuali anggota pada A. Operasi terhadap himpunan yang terakhir adalah selisih. Selisih atau difference himpunan adalah himpunan yang berisi anggota-anggota dari suatu himpunan yang tidak dimiliki oleh himpunan lainnya. Selisih himpunan A terhadap himpunan B ditulis A min B atau A selisih B yang anggotanya X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Pada gambar tersebut, himpunan A berselisih dengan himpunan B adalah himpunan A saja yang menjadi himpunan barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran kami. Setelah penjelasan di PPT sebelumnya, kami akan memasuki di media pembelajaran kami. Nama media kami bernama Pansigen, di mana Pan itu papan, S-nya itu operasi, I-nya itu himpunan, G-nya itu diagram, N-nya itu pen. Jadi papan, operasi, himpunan, diagram, pen. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan untuk menggunakan media kami. Di sini sebelum kita menggunakan media ini, kita akan melakukan spin dulu untuk menentukan soalnya, kemudian kita akan mengerjakannya di papan media ini. Kita akan menentukan soalnya terlebih dahulu dengan melakukan spin ini. Berarti soal yang akan kita ambil di warna biru. Nah, di sini soalnya ini diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6. Tentukan A irisan B. Ini hasil dari himpunan A dan himpunan A beririsan dengan B. Nah, hasil beririsannya adalah 3 dan 4. Baik, di sini kami akan memberikan contoh kedua lagi. Nah, kita skip lagi. Jawaban dari soal tersebut yaitu soal dari A komplement adalah yang bukan himpunan A antara 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Di sini kami akan memberikan contoh soal yang ketiga dengan kita sebelum untuk menentukan soalnya kita akan melakukan spin terlebih dahulu untuk mengambil soal di antara warna tersebut. Baik, kita akan mengambil soal yang di warna ungu. Baik, ini soalnya. Baik, di soal tersebut tentukan A min B atau A selisih B. Berarti yang bukan termasuk anggota A itu adalah jawabannya. Jadi jawaban dari A selisih B itu adalah 6 dan 7. Baik, di sini kami akan memberikan contoh soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Mari kita melakukan spin terlebih dahulu untuk menentukan soalnya. Oke, kita akan mengambil contoh soal di warna pink. Baik, untuk jawaban soal dari A gabungan B dan gabungan C, yaitu di semua anggota yang ada di A, B, dan C. Jadi jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, sekian presentasi dari media kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.